guys, terkait dugaan wan prestasi akan segera disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Jadi di dalam gugatan ini kan kita menilai ya bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap suatu perjanjian lisan yang kita anggap itu adalah perjanjian yang sah dengan objek transaksi senilai 4 miliar rupiah. Ya. Tapi bagaimanakah kita bisa menilai apakah perjanjian itu sah secara hukum? Jadi menurut pasal 1320 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak yang bebas dari paksaan, tidak boleh adanya unsur penipuan ataupun kehilapan. Nah, dalam konteks ini Reza Gladys mengaku merasa diperas, tapi komunikasi melalui asistennya Nikita Mirzani yaitu Mail ya menunjukkan adanya tawar-menawar, kemudian adanya persetujuan meskipun secara verbal. Kemudian syarat yang kedua yaitu kecakapan hukum atau dalam istilah hukum itu disebut dengan bekwam, yakni para pihak yang melakukan kesepakatan atau perjanjian itu harus dewasa dan sehat akalnya. Syarat ini harusnya sih tidak diperdebatkan ya, karena keduanya terlihat sebagai sosok yang cakap hukum. Kemudian suatu hal tertentu, yaitu objek yang diperjanjikan haruslah jelas. Di sini objeknya adalah uang 4 miliar rupiah dengan tujuan agar Nikita Mirzani berhenti untuk mereview atau menjelek-jelekan produk skincare-nya milik Reza Gladys. Kemudian syarat yang terakhir yaitu syarat yang keempat, sebab yang halal, yakni tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau mengganggu ketertiban umum. Ini yang paling penting guys, ini yang paling krusial. Catat ya, jika benar bahwa produk skincare milik Reza Gladys diduga tidak memiliki izin edar yang dibahas Nikita Mirzani ya. Saya ulangi ya, jika produk yang dibahas oleh Nikita Mirzani miliknya Reza Gladys diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM, maka perjanjian yang bertujuan untuk menutupi pelanggaran itu bisa dianggap tidak sah. Lantas mengapakah gugatan perdata ini menjadi penting secara hukum? Ini spekulasi saya ya guys. Menurut hemat saya, apapun hasil dari gugatan wan prestasi ini ya akan berdampak terhadap perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Nikita. Jadi seandainya ya, jika pengadilan menyatakan bahwa perjanjian itu sah, maka ini dapat dipergunakan sebagai bukti ya bahwa tidak ada pemerasan di sini, karena adanya kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak. Namun jika perjanjian itu dianggap tidak sah karena melanggar syarat keempat, masih ingat kan, sebab yang halal, maka menurut hemat saya ada potensi ya bahwa Reza Gladys memang memberikan uang tersebut dengan sadar, namun demi menutupi pelanggaran yang lebih besar. Jadi kesimpulan saya, gugatan ini seperti strategi hukum ganda guys. Ibaratnya bidak pembuka dalam permainan catur hukum. Tujuannya bukan sekedar untuk menang ya, tapi juga menciptakan narasi hukum yang memperkuat posisi dalam kasus lain. Ini menunjukkan ya bahwa strategi hukum tidak selalu linier. Ada langkah ke samping, mundur, bahkan diam. Untuk apa? Untuk menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Jelas itu adalah gugatan wan prestasi, di mana dalam gugatan tersebut kita menguji ada tidaknya sebuah kesepakatan lisan dan kesepakatan terkait daripada review atas produk tersebut yang terjadi pada bulan November tahun 2024, di mana percakapan atau kesepakatan itu berawal dari adanya percakapan antara RG dengan Mail ya, dan gugatannya sudah terdaftar. Insya Allah tanggal 28 jam 10 pagi hari Rabu itu sidang pertama. Memang urusan keperdataan Pak, jadi berawal dari adanya seseorang yang menelpon Ismail Marzuki atau Mail pada November, seingat saya 16 kalau nggak 17, itu nelpon ingin bagaimana caranya bisa bertemu dengan Nikita Mirzani dan minta supaya Nikita Mirzani mereview secara baik-baik dan tidak melakukan review yang negatif lah terhadap produk dia. Dan di dalam kesepakatan tersebut, Mail bilang ya kalau memang kamu mau ingin Nikita mereview yang baik-baik, ya harusnya disepakati. Harusnya dilakukan kesepakatan seperti apa maunya. Nah disitulah
terjadilah pembicaraan tentang finansial atau tentang uang. Nah, uang itu adalah dicetuskan sendiri pada saat dicetuskan angka 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar dan disepakati oleh tergugat dibayar 2 kali, yang 2 miliar ditransfer, yang 2 miliar dibawa tunai. Artinya di dalam hal ini tidak ada seseorang yang dirampas kemerdekaannya. Udah, kamu diem aja. Kalau usah banyak ngebantah apa-apa. Jadi aku diem aja. Aku minta take down dan sebagai rupa. Nah itu tuh aku minta take down juga dia kasih selama yang capturannya. Aku minta di take down, terus aku bahkan mau transfer gitu. Dia malah gak mau, apaan sih dong kayak gitu. Terus dia marah, makasih, dia bilang kayak gitu. Aku juga jadi takut bingung nih. Aduh bingung gitu loh kak. Ya kapan kak ketemu dia. Ya ini baru ketemu soalnya baru nyampe. Ini kayaknya pertemuan kilat nih. Pertemuan kilat nih. Kalian mau ke bandara kan? Jam berapa? Ya, Hah? apa? Ini udah jam 4 tau? Sejam ke sana? Iya, santai aja. Iya, terus dong. Udah gitu terus lah. Gimana pun dia bestia. Tinggal jatuh aja doang itu. Dengan satu celah. Hapus ya. Tapi celahnya juga banyak dibongkar. Semakin seru guys. Ada yang menarik nih. Malah gugatan One Prestasi dari Nikita Mirzani sudah akan siap untuk masuk persidangan, yaitu tanggal 28 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi kenapa laporan dari DRG untuk Nikita Mirzani sampai dengan saat ini belum juga P21? Ada apa ini? Hal ini saja sudah membuktikan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Nikita Mirzani dalam gugatan One Prestasinya itu kuat. Makanya laporannya diterima oleh pihak Polela, akan siap untuk dipersidangkan pada tanggal 28 Mei jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tanggal dan jamnya sudah ditentukan. Ada 4 poin yang disampaikan oleh netizen es cendol berdasarkan pasal 1320 KUHP, persyaratan sah perjanjian. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Harus ada persetujuan bebas tanpa paksaan. Dan dalam bukti rekaman itu, ya memang tidak ada paksaan sama sekali. Bahkan ada rekaman waktu si Mael itu menolak waktu uangnya mau ditransfer. Dari awal saja kasus ini sudah membingungkan guys. Makanya netizen pun, terutama penggemar dari Nikita Mirzani, meminta keadilan untuk Nikita Mirzani. Seandainya nanti Nikita Mirzani memang bersalah, ya memang sepantasnya dihukum. Tapi untuk saat ini, kasusnya itu masih dipertanyakan guys. Membingungkan, bikin kita tuh mikir, kok bisa ya? Bahkan Bunda BP mengatakan bahwa ini adalah kasus perdata, bukan pidana. Bunda BP pun sudah menentukan tanggal kebebasan dari seorang Nikita Mirzani. Kedua, kecakapan hukum. Tidak perlu diperdebatkan soal ini karena DRG dan Nikita Mirzani sudah dewasa dan sudah cakap dalam hukum. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas, yaitu uang sebesar 4 miliar rupiah. Sebab yang halal, ini poin pentingnya. Jika benar uang dibayarkan untuk menutupi peredaran skincare ilegal, maka sebabnya tidak halal dan perjanjian batal demi hukum. Otomatis pasal pemerasan hangus dan secara otomatis pula TPPU-nya menghilang dari peredaran. Menang banyak nih kita kali ini. Betul-betul pemerasan secara legal judulnya. Kalau kita dengarin rekamannya sih sudah jelas. Si RG itu sepakat, ada kesepakatan. Ini kemungkinan besar bisa dimenangkan Nikita Mirzani. Jadi paham kenapa Nikita melakukan strategi One Prestasi. Kalian yang kemarin meragukan kecerdasan dari seorang Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu cerdas menurut saya. Dia itu smart. Dia pakai strategi, nggak asal mengambil sikap atau tindakan. Lewat pemikiran yang sangat matang dan tentu saja lewat berdiskusi dengan Bang Fahmi. Dan akhirnya ada beberapa keputusan-keputusan tepat di waktu yang tepat dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dari DRG mencari Nikita Mirzani saja sudah aneh kan? Kecuali kalau Nikita Mirzani mencari DRG. Ada kemungkinan besar Nikita Mirzani melakukan pemerasan. Ini yang mencari DRG loh.
nguber-nguber seorang Nikita Mirzani. Mana ada si pemeras yang dicari? Seharusnya si pemeras yang mencari korban. Dan endingnya kan nggak dapat nomornya Nikita Mirzani, malah dapat nomor WhatsApp ya asistennya Nikita Mirzani, yaitu Mail. Si DRG meminta kepada Nikita Mirzani untuk mereview secara baik produknya dan tidak melakukan review yang negatif. Kemudian kata Mail, boleh, tapi harus ada kesepakatan. Akhirnya ada pembicaraan soal uang. Sempat juga ada penolakan dari Mail. Dan kemudian ada penyebutan soal nominal 5M, kemudian ditawar oleh DRG menjadi 4M. Oke, akhirnya disetujui dan ada proses transaksi cash dan transfer. Dan itu dilakukan secara sadar.